Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahnu min firqa as-salisah sanuqaddimu an mabhas anil mawdu' asrul lughawiyyah wasamiyuna wa mutinahum wa lughatuhum as-samiyatul hayatu wal munqaridat, yakni asrul lughawiyyah, rumpun bahasa, dan Semit sebagai tanah air dan bangsa mereka, dan bangsa Semit yang hidup dan punah. Takunu asrul lughawiyyah min salasu lughatin, yakni al-awal lughatul Hindu wal Arabiyah, as-sani yakni lughatus Samiyah wal Hamiyah, as-salis yakni lughatut Turaniyah. Qabla mabhas an salasu lughatin, nahnu mabhas an lughatul Hindu wal Arabiyah awalan. Bahasa Arab merupakan bahasa tertua dari rumpun bahasa Semit seperti bahasa Ibrani, Aramik, Babilonia, Kalden, dan bahasa Suryani. Rumpun bahasa Indo-Eropa ini adalah kumpulan bahasa-bahasa berkerabat yang banyak penutur terbesar di seluruh dunia. Menurut para ahli, bahwa bahasa-bahasa di dunia yang jumlahnya diperkirakan hampir 3.000 bahasa, paling baik dikelompokkan dengan teori yang berdasarkan hubungan kekerabatan rumpun bahasa Indo-Eropa, Semit-Hemit atau Hamatik, dan bahasa Turania. Selanjutnya, rumpun bahasa Indo-Eropa merupakan gugusan bahasa berkerabat yang banyak penutur terbesar di seluruh dunia. Ratusan bahasa yang sedang diceritakan termasuk dalam rumpun bahasa Indo-Eropa ini. Bahasa rumpun ini memiliki sejarah tertulis sangat panjang, kedua tertua setelah rumpun bahasa Afroasiatik, kurang lebih separuh dari 6 miliar penduduk bumi dari satu rumpun bahasa ini. Nama Indo-Eropa digunakan karena seputar aslinya penghuni wilayah yang membentang dari India hingga Eropa seperti bahasa Iran, bahasa Yunani, bahasa Prancis, Spanyol, Portugis, Italia, Rumania, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa-bahasa yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi bahasa India, bahasa Jerman, Denmark, Armenia, Albania, dan lain-lain. Selanjutnya bahasa Semit-Hemit atau Hamatik, yaitu bahasa Arab merupakan salah satu bagian dari rumpun bahasa Semit yang paling populer. Bahasa Semit merupakan bahasa yang memiliki taraf kemajuan lebih di antara bahasa-bahasa di dunia. Hal ini Max Muller mengemukakan teorinya yang populer bahwa bahasa manusia itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 rumpun bahasa, yaitu rumpun bahasa Indo-Eropa, rumpun bahasa Semit-Hemit atau Hamatik, dan rumpun bahasa Turania. Penamaan bahasa Semit-Hemit ini dipopulerkan pada penghujung masa abad ke-18 oleh ahli linguistik yang berasal dari Jerman bernama Schloesser, yang kemudian diungkapkan pula oleh Eichhorn. Argumen tersebut didasarkan pada kisah
pada kisah perjalanan pertumbuhan anak-anak Nuh yang masing-masing bernama Sam, Ham, Yazid, yang lahir dari penyebaran ketiga keturunan Nuh ini. Bahasa Semit adalah bahasa yang telah dipakai sebagai alat berkomunikasi bangsa-bangsa yang bermacam-macam yang berasal dari keturunan Sam bin Nuh. Sumber bahasa Sam tersebut tidak diketahui secara pasti. Kegne mengungkapkan bahwa sejak dahulu kala hingga sekarang, berdasarkan sejarah tempat asal-usul bahasa Semit, yaitu suatu kawasan bahasa yang berdekatan. Kawasan ini meliputi kawasan bulan sabit subur, yang dikenal dengan sebutan Vervel, Crescent, Semenanjung Arab, dan Ethiopia. Lingkungan daerah para ahli mengungkapkan penyebaran geografis bahasa Semit diungkapkan oleh Bechstein bahwa bahasa Arab adalah rumpun bahasa Semit, dan bahasa tersebut serumpun dengan Urganik dan Akkadian. Akan tetapi, kedua bahasa yang disebut terakhir telah musnah, sedangkan bahasa Aramia masih tetap survive hingga saat ini. Selanjutnya, bahasa Akkadia. Bahasa Akkadia merupakan bahasa paling tua di kalangan bangsa Semit. Namun sumber lain menyatakan bahwa sebelum bangsa Akkadia mendiami daerah Mesopotamia tersebut, telah ada negara atau bangsa lain yang menempatinya, yaitu bangsa Sumeria. Para ahli terkadang menyebutkan bangsa Akkadia sebagai bangsa Babilonia atau Assyria. Hal itu disebabkan karena bangsa Babilonia adalah tempat tertua yang menggunakan bahasa Semit. Adapun pengidentikan bahasa Assyria dengan bahasa Akkadia karena peninggalan-peninggalan yang telah berakomodasi dalam bentuk lempengan-lempengan batu prasasti telah dikemukakan pertama kali di daerah Asyur. Bahasa Arab termasuk dalam language family bahasa Semit. Bahasa Semit digunakan di negara-negara Arab dan Afrika, dan diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama bahasa-bahasa Hamid, seperti bahasa Mesir kuno, bahasa Kitbi, bahasa Barbar, dan bahasa Konghitik West. Yang kedua yaitu bahasa-bahasa Semit. Bahasa ini merupakan bahasa yang digunakan oleh anak cucu Sam bin Nuh. Bahasa Semit ini dapat dibagi berdasarkan negara yang menggunakannya, yaitu negara bagian timur meliputi Babilonia dan Assyria. Yang kedua, negara bagian barat sebelah utara meliputi bahasa Kan'an dan Aram. Yang ketiga, sebelah selatan meliputi bahasa Arab, baik Arab Selatan maupun Arab Utara. Selanjutnya, Lughatut Turaniyah atau bahasa Turania. Rumpun bahasa Turania ini meliputi kelompok-kelompok bahasa, yaitu bahasa-bahasa Tunisia yang berdiri dari bahasa Turki, Mongolia, bahasa Myanmar, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Korea, Kausaria, bahasa Sudan, bahasa Melayu, Polinesia, dan juga termasuk bahasa Indonesia. Berbagai macam bahasa yang telah disebutkan di atas sebenarnya berasal dari satu bahasa ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa-bangsa yang mengucapkan juga berasal dari satu keturunan, hanya saja berpisah antara satu dengan yang lainnya, dan membentuk satu bangsa lagi. Dengan perpisahan antara satu dengan yang lainnya mengakibatkan pembentukan bahasa-bahasa pergaulan tersendiri yang sudah tidak persis sama dengan bahasa induknya sendiri.
Akan tetapi hal itu pun tentu dengan proses perpanjang. Hal itu pun tentu dengan proses panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfandi dari kelompok 3 Al-Lughah. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Anisatul Jannah. Semit sebagai bahasa dan tanah air bangsa Arab kuno dan modern. Semit. Apa itu semit? Semit berasal dari bahasa Ibrani Alkitab, yaitu Syam. Syam diterjemahkan dengan arti nama. Syam adalah suatu istilah yang mula-mula digunakan dalam linguistik dan teknologi untuk merujuk kepada sebuah keluarga atau rumpun bahasa yang berasal dari Timur Tengah. Yang sekarang disebut rumpun bahasa Semit. Rumpun ini meliputi bentuk bahasa-bahasa kuno dan modern, yaitu Ahlamu, Akkaida, Asyariah Babilonia, dan lain sebagainya. Bisa kalian baca sendiri ya. Istilah Semit diberikan kepada anggota dari berbagai suku bangsa yang menggunakan bahasa-bahasa dalam rumpun bahasa Semit kuno maupun modern, yang umumnya berdiam di timur dekat, termasuk Akkaida, Asyur, dan Babel. Dan masih banyak lagi kota-kota yang lainnya. Pertama kalinya diusulkan oleh Ludwig untuk merujuk bahasa-bahasa yang terikat kepada bahasa Ibrani dalam buku suntingan Johann Gottfried Eichhorn, Repertorium. Jadi kesimpulannya, Semit yaitu sebuah kata sifat yang berasal dari kata Shem. Shem merupakan salah satu dari 3 putra Nuh dalam Alkitab yang dari turunan Alihaksa Yunani. Berikut daftar bangsa berbahasa Semit kuno dan modern. Yang pertama ada Magdain. Selanjutnya yang kedua ada Akkadia. Akkadia ini berimigrasi ke Mesopotamia di milenium ke-4 sebelum Masehi dan bergabung dengan penduduk Mesopotamia non-Semit atau Sumeria, menjadi bangsa Asyur dan Babel sejak zaman perunggu akhir. Serta sisa keturunan dari orang-orang ini menjadi orang Asyur Kristen modern, juga dikenal dengan sebagai Kaldo-Assyrian di Irak dan kota-kota lain seperti Iran, Turki, Tenggara, serta Timur Laut Syariah. Ketiga, Ebla yang muncul sejak abad ke-23 sebelum Masehi. Urutan keempat adalah Mas Kasdim, muncul di selatan Mesopotamia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kelima, Aram, dari abad ke-16 sampai ke-8 sebelum Masehi, atau Akhlamis, abad ke-14 sebelum Masehi. Penduduk Kristen Suryani modern di Syria sebagian besar adalah orang Aram, dengan minoritas orang Ansyur di bagian timur laut. Keenam, Mahlami minoritas kecil Syariah Aram yang
yang masuk Islam sekuler tetapi mempertahankan identitas Suryaninya. Di urutan ke-7 ada Ugaid dari abad ke-14 sampai ke-12 sebelum Masehi dan Sutian dari abad ke-14 sebelum Masehi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan tadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa Semit hidup dan punah. Bahasa Arab dibagi menjadi dua. Apa aja? Pertama, bahasa Arab yang sudah punah atau Al-Arabiyah Al-Baidah. Apa itu Al-Arabiyah Al-Baidah? Yaitu bahasa yang telah digunakan orang-orang Arab yang berada di bagian utara Hijaz dan wilayah perbatasan dengan Armenia dan jauh dari pusat-pusat bahasa Arab Fusha. Dan kemudian bahasa Armenia sangat mendominasi sehingga lambat laun bahasa Arab ini musnah sebelum Islam datang. Dan yang tertinggal hanya berupa ukirannya saja, yang disebut Al-Arabiyah An-Nukusi. Bahasa Arab yang kedua yaitu bahasa Arab yang masih hidup atau bisa disebut dengan Al-Arabiyah Al-Baqiyah, yaitu bahasa yang sampai sekarang masih digunakan oleh orang-orang Arab sebagai bahasa sastra, bahasa lisan dan bahasa tulisan, sehingga bahasa ini tumbuh di Hijaz dan berkembang di seluruh negara. Dialek Quraisy dalam perkembangan pada zaman jahiliyah. Dialek bahasa Arab sangat beragam satu sama lain berbeda. Dan di antaranya adalah dialek Quraisy yang digunakan penduduk Mekkah. Sementara itu, sebelum Islam datang, Mekkah telah menjadi pusat kegiatan perekonomian, keagamaan, dan kesastraan, sehingga kota ini banyak dikunjungi oleh berbagai suku kabilah bangsa Arab. Faktor-faktor yang menyebabkan dialek Quraisy berkembang antara lain. Ini faktor yang mendukung berkembangnya dialek Quraisy. Ada 4. Yang pertama, agama. Faktor agama. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, kekuasaan politik. Yang terakhir, dialek Quraisy merupakan dialek paling tua, gaya paling sempurna, dan materinya sangat luas dan lengkap. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan dialek Quraisy berkembang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong perkembangannya bahasa Arab sebelum Islam datang. Apa saja? Yang pertama, dialek sangat mendominasi dialek-dialek lain yang ada pada masa itu. Yang kedua, dialek Quraisy dipakai oleh para pemuka suku dalam pertemuan-pertemuan khusus guna menyelesaikan berbagai permasalahan suku. Yang ketiga, hadirnya pasar-pasar atau aswaq sebagai tempat kegiatan ekonomi dan perlombaan atau musabaqah hasil karya sastra dari tiap-tiap kabilah. Yang terakhir, para penyair Arab mempunyai peran dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan bahasa Arab. Begitulah faktor-faktor yang mendorong perkembangan bahasa Arab sebelum Islam datang. Baiklah, materinya alhamdulillah sudah saya
kami sampaikan semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.